reportingnya. Nah, dari sini solusi yang akan kami bawakan hari ini diharapkan ya menghasilkan cara baru di era digital saat ini, yang mana secara publikasi informasinya ini nanti dilakukan secara online melalui WhatsApp gitu ya, di mana nanti informasi yang disampaikan juga lebih tepat gitu ya, langsung kepada targetnya, misalnya mahasiswanya atau civitas akademik atau orang tua mahasiswa atau eksternal ya, calon-calon mahasiswa yang akan mendaftarkan ke sekolah tinggi STAP ini gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian komunikasinya juga sudah dilakukan dua arah, jadi lebih interaktif gitu ya. Lalu kemudian di sini juga kita bisa memanfaatkan kanal-kanal lain selain WhatsApp yang mana sekarang banyak digunakan, yaitu sosial media ya, seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter gitu ya, dan channel-channel lainnya. Nah, semua itu channelnya akan terintegrasi dalam satu sistem yang memudahkan untuk pengelolaan, monitoring dan reporting gitu ya, dari hasil interaksi yang sudah dilakukan dan kemudian publikasinya sudah dilakukan juga, seperti itu. Nah, manfaat untuk kampus ada dua hal. Yang pertama adalah hemat biaya dan waktu. Jadi dari kondisi yang tadi gitu ya, itu kan kanalnya beda-beda, terus kemudian masih cukup konvensional gitu ya, keluar kertas segala macam gitu kan, keluar waktu yang cukup effort gitu. Nah, di sini kita memperkenalkan solusi untuk contact center ini dengan biaya yang cukup affordable gitu ya, yang cukup murah gitu ya, tapi untuk manfaatnya itu dapat membantu kampus gitu ya untuk digitalisasi dari sistem publikasi dan komunikasinya antara internal dan eksternal, seperti itu. Lalu kemudian di sini juga semua aktivitasnya juga nanti lebih mudah diakses dan kemudian lebih mudah di tracking gitu ya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan, terus kemudian ada yang mau konsultasi atau misalnya ada yang tanya perihal program yang ada di kampus gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk mahasiswa mereka juga jadi banyak alternatif kanal komunikasi baru gitu ya, untuk mendapatkan informasi dari kampus, baik dari internal maupun eksternal, yaitu calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke kampus, seperti itu. Dari sosial media bisa, dari WhatsApp bisa, sehingga mereka merasa bahwa untuk media komunikasi yang dimiliki oleh kampus itu lebih responsif, informatif, dan interaktif. Jadi mereka juga cepat gitu dapat informasinya, sehingga mereka juga lebih cepat juga untuk decision-nya gitu ya. Kalau bahwa misalnya untuk programnya apa aja nih yang ada di kampus ini, terus kemudian biayanya seperti apa, cara daftarnya kayak gimana, seperti itu. Nah, untuk itu kami memperkenalkan solusi WhatsApp ini sebagai media komunikasi yang akan digunakan di kampus gitu ya, baik untuk kegiatan internal maupun eksternal. Nah, WhatsApp Business API ini kalau Bapak Ibu sering dapat broadcast gitu ya, atau misalnya notifikasi gitu ya setelah belanja gitu kan, nah itu dapat informasi melalui WhatsApp gitu ya, dan akunnya itu sudah masking dan centang hijau. Nah, itu nanti yang akan dimiliki nih sama kampus STAP ini gitu ya. Jadi nanti nomor WhatsApp-nya itu sudah ada masking dan centang hijaunya, sehingga kalau melakukan publikasi informasi terkait kegiatan kampus ya, entah itu misalnya hasil penilaian atau misalnya hasil kegiatan something gitu ya yang mau dipublikasikan gitu kan ke Civitas Akademi, itu memang sudah tervalidasi karena memang sudah terkirim dari akun resminya STAP ini, seperti itu. Termasuk dalam melakukan kegiatan promosi keluar gitu ya. Misalnya ada database gitu kan dari kegiatan something yang mau dikirimkan promosi-promosi dari kampus supaya mereka mau daftar gitu kan ke kampus ini. Nah, nanti mereka juga sudah valid gitu ya. Oh, ini memang dikirimkan oleh si kampus ini. Ada promo sekian, terus kemudian mungkin ada potongan apa atau ada beasiswa apa gitu kan. Nah, itu mereka lebih trust gitu ya terhadap informasi yang disampaikan melalui WhatsApp yang sudah terverifikasi, seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini juga di support juga oleh sistem broadcast-nya. Jadi tadi saya sempat
catat juga ya, ada 1.300 mahasiswa. Bayangin kalau misalnya kita masih menggunakan pertama email deh, yang sekarang mungkin mahasiswa jarang ngecek email gitu ya. Terus kemudian katakanlah mau pakai WhatsApp yang biasa. Pertama, keterbatasan gitu ya, keterbatasan data atau jumlah kontak yang mau di blasting atau di broadcast. Lalu kemudian yang kedua adalah pasti text time yang sangat panjang gitu ya, dan kemudian rentan di blocking. Nah, di sini kita menawarkan solusi gitu ya untuk broadcast melalui WhatsApp database sebanyak apapun itu bisa dilakukan melalui WhatsApp Business API ini, seperti itu. Jadi nanti informasinya langsung dikirimkan ke mahasiswa, terus ke Civitas Academy gitu kan, atau misalnya ke orang tua siswa gitu ya, misalnya untuk reminder pembayaran uang semester gitu ya, atau misalnya di mahasiswa ada informasi jadwal SKS baru gitu kan, atau misalnya di Civitas Academy yang lain, kalau misalnya dosen, fakultas segala macam ada kegiatan yang sifatnya internal dan mau di broadcast, itu juga bisa kayak gitu. Jadi itu langsung dischedulkan saja, dijadwalkan aja gitu, jadi memang sesimpel itu dan langsung bisa dikirimkan. Nanti kita juga bisa monitoring dan melihat gitu ya perkembangannya untuk informasi yang kita broadcast itu sudah dibaca atau belum, sudah dikirim atau belum. Dan kemudian biasanya untuk aktivitas marketing kita juga pengen nyebarin flyer gitu ya, flyer atau misalnya desain promosi gitu ya, seperti apa. Nah, ini untuk WhatsApp gitu ya, broadcast pesannya juga sudah didukung oleh variasi media yang dikirimkan. Bisa dilengkapi sama gambar atau misalnya picture gitu ya, bisa dilengkapi sama dokumen. Kalau misalnya ada flyer yang mau dikirimkan, misalnya ada paket-paketnya nih, misalnya masuk ke prodi ini masuknya berapa, prodi B masuknya berapa, segala macam. Atau ada video yang lebih interaktif gitu kan, terkait promosi gitu kan, itu juga bisa dikirimkan seperti itu. Nah, di sini juga WhatsApp ini juga menyediakan API untuk integrasi dengan misalnya website, atau misalnya di kampus ini sudah ada sistem manajemen database-nya gitu ya, atau sistem untuk akademiknya gitu kan, itu juga bisa. Misalnya untuk notifikasi ketika mahasiswa ini misalnya sudah berhasil daftar gitu kan, atau misalnya mereka sudah berhasil membayarkan uang semester gitu kan, ini sudah bayar, dapat notifikasinya seperti itu. Dan ini kita hanya butuh satu nomor aja, tapi sudah bisa diakses oleh banyak orang dan itu unlimited. Jadi tidak ada keterbatasan admin yang mengakses satu nomor ini, seperti itu. Nah, contohnya penggunaannya ada beberapa. Jadi di sini sudah terlihat ya, misalnya informasi registrasi semester baru gitu kan. Nah, seperti ini nanti akan dikirimkan broadcast nih dan dapat dipersonalisasi ya, nama mahasiswanya atau nama orang tuanya atau nama dosen-dosennya gitu kan. Nah, ini bisa di broadcast seperti ini. Lalu kemudian informasi penerima mahasiswa baru, misalnya ada database yang mau kita broadcast gitu kan, kita mau mengumumkan, menginformasikan gitu bahwa si calon mahasiswa ini sudah lolos gitu ya dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini bisa juga kita broadcast seperti itu. Nah, lalu kemudian informasi akademik mahasiswa, nah ini bisa juga misalnya kita mau broadcast hasil laporan akademik gitu kan, misalnya langsung ke orang tua gitu kan, atau ke mahasiswanya juga bisa seperti itu. Nah, tidak hanya itu gitu ya, ini kita juga bisa melakukan kegiatan promosi lainnya gitu kan, misalnya kita punya database anak-anak SMA yang mau lulus gitu kan, misalnya, atau anak SMK mana gitu kan yang mau lulus setelah kita melakukan door to door gitu kan. Nah, nanti tinggal kita broadcast secara berkala gitu ya untuk promo atau misalnya ada beasiswa gitu kan. Nah, itu bisa kita broadcast ke nomor-nomor tersebut sehingga nanti hasilnya adalah untuk angkanya juga lebih meningkat gitu ya untuk penerimaan mahasiswa barunya seperti itu. Karena sekarang WhatsApp itu media komunikasi yang paling banyak digunakan juga gitu ya, sehingga ini juga meningkatkan juga open rate-nya gitu ya. Walaupun mereka nggak langsung decision menentukan itu pada saat dia menerima informasi, tapi at least dia sudah mendapatkan informasi pada WhatsApp-nya gitu ya. Oh, dulu pernah ada
promo ini nih, pernah ada penawaran dari kampus ini nih, lalu dia lihat lagi gitu kan, lalu dia baru misalnya tergerak gitu kan untuk daftar seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan layanan chatbot yang interaktif dan responsif untuk layanan 24 jam. Tadi kalau kita kilas balik di awal, ini manfaatnya lebih kepada mahasiswa dan calon mahasiswa gitu ya. Mereka merasa bahwa berinteraksi atau misalnya berkomunikasi dengan kampus seresponsif itu karena kita bisa build layanan chatbotnya nih, misalnya untuk informasi fakultas dan program studi, terus kemudian informasi pendaftaran siswa baru itu caranya gimana sih, kemudian dokumen apa yang diperlukan gitu kan, kemudian bayarnya apa aja gitu kan, terus kemudian untuk apalagi alokasi gitu kan, atau jadwal pendaftaran pembukaannya gitu kan, semesternya gitu itu kapan, terus kemudian apakah ada promo khusus, ada brosur khusus. Nah itu bisa kita bangun di chatbot. Jadi di sini kita hanya menyediakan aja nih script-scriptnya aja gitu ya. Lalu kita bisa efisiensi terhadap SDM atau manpower adminnya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sajikan melalui chatbot ini, sehingga kita tidak perlu banyak keluar biaya untuk adminnya gitu ya. Mungkin hanya satu itu juga sudah bisa mengcover untuk layanan WhatsApp ini ketika nanti dibuka untuk internal maupun eksternal seperti itu. Nah, lalu kemudian selain WhatsApp, nah ini kita juga support untuk media digital lainnya. Jadi saat ini kan banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang nyari informasi itu melalui sosial media, gitu ya, seperti Instagram, terus kemudian Facebook juga, Twitter dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita juga bisa support. Kita punya satu dashboard yang mengintegrasikan semua channel tersebut dalam satu tampilan seperti ini gitu ya. Jadi termasuk juga tadi ada WhatsApp gitu ya, semuanya akan masuk ke sini sehingga kita bisa melihat nih nanti outputnya gitu ya, dari interaksi yang masuk itu sekiranya jurusan apa sih yang paling banyak ditanyain nih sama calon-calon mahasiswa misalnya, atau dari eksternal gitu ya, atau misalnya keluhan-keluhan apa yang sering ditanyain, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan apa yang sering ditanyain dari mahasiswa seperti itu. Nah ini semuanya versinya web based, jadi bisa diakses dari mana aja selama ada akses internet seperti itu. Nah nanti outputnya juga interaksinya gitu ya sudah capture gitu ya di sosial media ini, sehingga nanti bisa memudahkan kita juga untuk monitoring dan melihat performanya nih. Biasanya di sini kan biasa dipegang mungkin di bagian humas atau di bagian promosi dan marketing gitu ya, jadi bisa melihat nih kira-kira banyak gak sih yang nanyain kita gitu ya, kemudian dari channel mana. Nah dari situ kita bisa analisa juga ya bahwa pertanyaannya itu banyak dari WhatsApp gitu ya. Ya udah kita boost promosinya berarti nanti nextnya via WhatsApp. Atau ternyata dari channel sosmed yang lain, misal dari Instagram gitu ya. Berarti nanti kita bisa strategiin untuk kita boost ads lewat Instagram gitu ya, terkait dengan program-program yang ada di kampus STAP ini seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk chatbotnya, nah ini kita sangat custom gitu ya, jadi memang disesuaikan dengan informasi, dengan flow-nya gitu ya, terus kemudian dengan step-stepnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Nanti kita bisa juga memberikan rekomendasi kira-kira apa aja sih yang sering ditanya ini kalau kita mau bangun chatbot gitu ya di layanan WhatsApp kita. Tadi di sini sudah ada contohnya juga gitu kan, kita bisa benchmark juga terhadap kampus-kampus lain gitu ya, kira-kira apa aja nih informasi yang perlu kita tampilkan di chatbot ini seperti itu. Nah mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Enggak. Biayanya berapa? Ya. Mungkin apakah sudah clear informasi yang disampaikan, atau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin kalau saat ini kanal yang digunakan untuk publikasi informasi yang disampaikan untuk eksternal atau internal itu biasanya pakai apa ya Pak ya? Informasi.
Pakai WA Group Bu biasanya Bu. Oh, pakai WA Group, baik. WA Groupnya dengan mahasiswa langsung ya Pak ya? Iya betul. Oke, siap. Kalau untuk dengan orang tua dari mahasiswanya, biasanya bagaimana Pak untuk komunikasinya Pak? Kita kalau di kampus kita selama ini yang sudah digunakan pertama Google Suite for Education atau Google Workspace for Education, kemudian sistem SIAKAD, paling WA tapi WA terbatas, WA Group prodi dengan ketua prodi dengan mahasiswa prodinya. Oke, siap. Mungkin ini ada pertanyaan itu, kalau WhatsApp API ini atau API ya, istilahnya API bukan air itu. Atau WhatsApp centang hijau juga boleh Pak, kalau lebih sederhana. Terus sebenarnya apakah maksudnya dengan WhatsApp ini seluruh insan akademik di kampus bisa masuk dalam waktu bersamaan, jadi seluruh mahasiswa, seluruh dosen, seluruh teknik, begitu maksudnya? Oh, oke. Mungkin saya demokan toolsnya kali ya Pak ya, biar ada gambaran gimana Pak? Siap. Oke, baik. Oke, siap. Oke. Nah, jadi gambarannya seperti ini Pak. Jadi kalau WhatsApp API ini atau WhatsApp centang hijau, dia sifatnya itu sudah personal, dalam artian dia rada berbeda gitu ya. Jadi kan kalau tadi yang saat ini sudah berjalan kan komunikasinya via WAG ya. Nah kalau ini dia udah nggak bisa di-invite ke WhatsApp group gitu ya. Jadi memang komunikasinya bener-bener personal gitu ya. Jadi antara nanti siapa adminnya gitu kan yang pegang WhatsApp centang hijaunya kampus gitu kan, dengan misalnya nanti dengan siapa nih mahasiswa yang ada gitu kan akun WhatsApp-nya, seperti itu. Nah di sini ada mungkin saya share ini dulu kali ya, gambaran nanti flow-nya seperti apa. Nah kurang lebih kayak gini Pak. Jadi karena dia sifatnya lebih personal, jadi kalau misalnya ada yang menghubungi WhatsApp-nya STAPI ini gitu kan, baik dari mahasiswa atau misalnya dari eksternal gitu ya. Nah, dia akan masuk ke Sosiomal gitu ya sebagai dashboardnya. Lalu kemudian si dashboard Sosiomal ini akan di-handle atau akan dibalas oleh admin yang memang handle nih gitu ya, entah mungkin kalau di sini bagian CS atau misalnya di bagian humasnya gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, nanti dia tektokannya lewat Sosiomal ini seperti itu. Dan untuk WhatsApp API ini dia juga sudah tidak berbentuk seperti aplikasi WhatsApp yang sudah download di Play Store atau di App Store, tapi memang harus dikoneksikan ke sebuah dashboard ya. Nah, salah satunya adalah Sosiomal ini, seperti itu. Dan ini berlaku ke semua mitra WhatsApp ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ada kebutuhan untuk publikasi gitu ya, atau misalnya penyebaran informasi baik internal maupun eksternal, nanti tinggal menggunakan InfoWaba untuk melakukan broadcast pesan yang mau disampaikan gitu ya. Nah, ini yang mau saya demokan itu adalah dashboard untuk broadcastnya. Jadi nanti ada informasi user login yang akan kita berikan gitu ya. Nah, ini sangat simpel sebenarnya penggunaannya. Jadi kita hanya perlu upload database kontaknya, misalnya kita sudah menggrupkan nih, ada database yang all mahasiswa, ada yang database misalnya grup mahasiswa yang di prodi A, grup mahasiswa yang prodi B gitu ya, prodi C segala macam dan seterusnya, atau misalnya ada juga orang tua murid gitu kan, atau misalnya ada grup calon mahasiswa gitu kan yang jadi prospek, itu juga bisa.
Nah, setelah database kita upload gitu ya, nanti kita tinggal bikin kontennya aja. Nah, konten di sini yang bisa kita atur variasinya nih. Kita bisa teks aja, terus kemudian bisa ada apa namanya image-nya gitu ya, atau dokumen segala macam. Ini bisa kita atur. Jadi pesan yang mau disampaikan itu juga lebih catching atau variatif ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dipersonalisasi. Ya, hai. Ini nomor 1 nama si mahasiswanya gitu kan, atau calon mahasiswanya mau kita kasih special offering gitu ya. Hai, ini special offering untuk kamu, potongan untuk pendaftaran di kampus ini sebesar 50% misalnya gitu kan. Nah, jadi kan bentuk psikologisnya gitu ya, si calon mahasiswa itu, dia secara pribadi nih dikirimkan special offering, mungkin karena ya dulu kenapa gitu kan di sekolahnya gitu kan, sehingga itu juga ngebuat mereka jadi pertimbangan gitu ya untuk masuk ke kampus ini gitu. Nanti tinggal diisi aja kontennya, lalu kemudian tinggal kita kasih call to action nih. Jadi semua broadcast yang akan kita kirimkan itu bisa kita arahkan nih untuk langsung mereka daftar. Misalnya daftarnya lewat website gitu kan. Nah, itu langsung kita kasih landing page website kita. Misalnya kita copy untuk link website kita, sehingga nanti dia tinggal ngeklik nih. Misalnya coba deh daftar gitu kan. Nah, nanti kita tinggal di sini daftar di sini gitu kan. Jadi tinggal dikasih linknya seperti itu, sehingga conversionnya gitu ya itu juga lebih tinggi gitu ya dari broadcast message yang kita sebarkan melalui WhatsApp seperti itu. Setelah itu kontennya baru kita schedulekan nih. Nah, biasanya kan kalau WhatsApp biasa kita pertama terbatas ya dari jumlah kontaknya. Nah, kalau misalnya ini kita sampai unlimited pun bisa gitu kan. Nah, terus kemudian tinggal kita setting aja nih, jadwalin di jam berapa, kemudian di tanggal berapa gitu kan. Nanti tinggal dipilih kontaknya, tinggal di send, terus kemudian tinggal kita pantau aja gitu kan, seperti ini. Nah, ini udah di-read nih segini banyaknya gitu kan, terus kemudian yang deliver juga udah kelihatan gitu kan. Nah, nanti pasti setelah broadcast yang kita kirimkan itu ada yang nanya kan, atau misalnya ada yang tertarik. Nah, nanti kita tinggal follow up aja, dia nanti akan masuk ke social mau. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita habis kirimin tadi ya promo untuk pendaftaran calon mahasiswa baru. Nah, nanti dia nanya nih, gimana cara daftarnya Kak gitu kan. Nah, nanti tinggal kita follow up aja di sini. Oh, daftarnya caranya ini, misalnya dengan isi formulir something, atau misalnya langsung aja ke link ini gitu kan di web ini. Nah, itu bisa juga di langsung interaktif gitu ya antara si calon mahasiswa dengan kampus STF ini, seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya? WhatsApp API ini bisa nggak dijadikan media komunikasi antara dosen kaitan dengan mata kuliah yang diampu dengan dosen dan dengan mahasiswa di kelasnya untuk absen, kemudian juga tugas mata kuliah kepada mahasiswa yang ada di kelasnya. Oh, oke. Jadi untuk untuk penyebaran informasi misalnya tugas gitu-gitu ya Pak ya? Halo Pak? Ya, halo. Jadi maksudnya saya misalnya mengambil mata kuliah A, kemudian saya mau komunikasi dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di kelas tertentu, maka menggunakan media ini bisa untuk absen mahasiswa, kemudian kasih tugas ke kelas. Ya, bisa aja sih Pak. Jadi nanti sistemnya lebih ke broadcast gitu ya. Ini ada tugas ini, nanti dikumpulinnya misalnya harus dikirim ke email dosennya gitu kan, atau misalnya harus di-upload ke G Drive mana gitu kan, itu juga bisa. Nah, kalau untuk absensi sebenarnya untuk WhatsApp sebenarnya belum ada ya, tapi kalau saat ini berarti absen mahasiswa itu menggunakan apa ya Pak?
menggunakan si akan kemudian menggunakan Google Classroom. Oke. Ya, kalau untuk absen belum sih Pak, karena ini lebih kepada aplikasi untuk chit chat ya, maksudnya untuk komunikasi, untuk interaksi gitu sih. Iya, Kalau per untuk orang. absen sepertinya belum sih. Orang ke grup. Kemudian kita to the point, kita biaya gitu, apakah sebesar apa? Oh iya, oke. Ini saya jelaskan Apakah untuk gratis karena baru promo gitu. Oke, siap. Jadi, nah ini untuk penjelasan biayanya. Jadi, kalau untuk WhatsApp API ini, sebenarnya kita juga mengacu kepada Meta ya, karena sebenarnya Evoset ini adalah sebagai mitra gitu ya. Nah, untuk biayanya dia ada 3 item dengan nanti bonus-bonus package yang didapat gitu ya. Nah, untuk paketnya kita ada 3, ada starter, basic, sama advance. Nah, starter ini untuk bulanannya itu di 750.000 per bulan. Nah, ini sudah mendapatkan hosting atau server untuk si WhatsApp-nya gitu ya. Terus kemudian maintenance, terus kemudian technical support, WAG support, terus kemudian account manager juga untuk sharing. Nah, lalu kemudian 750.000 ini juga sudah mendapatkan pertama 2 dashboard ya. Dashboard tadi untuk broadcast, lalu kemudian sosial tadi juga untuk interaksi, itu juga sudah dapat untuk 3 admin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah per conversation-nya. Jadi kalau di WhatsApp API karena dia sudah resmi gitu ya. Jadi secara conversation-nya atau chit-chatnya itu sudah berbayar, tapi dia based on skema 24 jam. Jadi contohnya seperti ini. Nah di sini. Jadi dia ada 2 kategori. Ada yang sifatnya dimulai atau diinisiasi oleh customer atau dari luar gitu ya, ngomongin ke WhatsApp-nya STAP ini seperti itu. Nah, di sini contohnya misalnya gitu ya, customer atau misalnya mahasiswa katakanlah ya, mahasiswa mengirimkan pesan ke WhatsApp-nya STAP ini di jam 7 pagi misalnya gitu ya. Nah, itu argonya atau chatnya belum dikenakan biaya. Kapan akan dikenakan biaya? Ketika WhatsApp STAP ini sudah membalas pertama kali di jam misalnya di sini jam 8 gitu ya. Nah, itu sudah mulai argonya. Nah, nanti dari jam 8 ke 24 jam selanjutnya itu gratis gitu ya. Jadi mau tektokan ada berapa bubble chat, ada berapa tektokan gitu ya, itu gratis. Jadi hanya bayar 1 kali aja dan biayanya adalah di sini 271 perak per session gitu ya. Nah, itu untuk yang sifatnya dari luar. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diinisiasi atau dimulai langsung dari WhatsApp-nya STAP ini? Contohnya misalnya ada informasi yang mau dipublikasi gitu kan. Atau misalnya kegiatan marketing yang mau di-broadcast gitu kan via WhatsApp. Nah, dia sama per sesi 24 jam. Jadi kalau misalnya ada 1.300 mahasiswa gitu kan, kita mau kirim mengenai update kegiatan kampus gitu kan yang akan dilaksanakan atau wisuda misalnya gitu kan. Nah, itu sudah dikenakan biaya gitu ya per nomornya. Nah, nanti kalau misalnya dalam 24 jam ke depan ada kirim lagi ke 1.300 mahasiswa tadi, itu gratis karena masih sesi 24 jam itu. Seperti itu. Nah, untuk biayanya kalau tadi ya sifatnya marketing atau publikasi informasi secara general itu di 587 itu Meta fee atau biaya yang dikenakan oleh Meta ya. Lalu kemudian ditambah 30 perak dari operator fee atau Evosite. Nah, itu sekitar segitu untuk biayanya. Nah, tapi kalau misalnya ada kebutuhan lain, misalnya untuk notifikasi atau misalnya untuk pengiriman kode OTP, nah nanti biayanya yang tertera adalah ini, gitu ya.
tinggal disesuaikan lagi per sesi 24 jam. Nah, tapi dengan paket 750.000 tadi ya untuk starternya itu sudah mendapatkan 1.000 session per bulannya, itu secara free. Jadi kalau misalnya penggunaannya masih di bawah 1.000, itu masih gratis dan hanya bayar 750.000 aja per bulannya. Tapi kalau udah lebih dari 1.000, start 1.001, nah itu baru dihitung tuh satunya gitu. Nah, lebih seperti itu. Untuk harganya Pak, ada yang mau ditanyakan? Maksud di 1.000 session itu 1.000 kali chat gitu? Mungkin lebih gampangnya 1.000 kontak ya Pak ya. Oh ya. Kalau misalnya di bulan pertama, bulan kedua mengambil paket yang 750, kemudian nanti di bulan ketiga misalnya mau upgrade ke paket berikutnya bisa ya? Itu bisa Pak. Mana bisa dapat alasan? Ya? Jadi paketnya itu 1.750, 1,5 juta sama 3,5 juta ya? Iya, betul. Kalau instalasinya itu berapa lama? Instalasinya kurang lebih 2 minggu Pak. Selama dokumennya lengkap. Jadi saya juga mau jelasin juga proses pendaftarannya. Nah, prosesnya adalah nanti pertama adalah bisnis verifikasi. Jadi kalau biasanya kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu biasanya ada akte pendirian, NIB sama NPWP. Nah, kalau di kampus mungkin kalau kampus akte pendirian ada ya Pak ya? Akte pendirian ada. Oke. Terus kemudian NPWP juga ada ya Pak ya? Ada ya. Oke, siap. Kalau legalitas lainnya Pak, selain akte dan NPWP, biasanya kampus ada apa ya Pak? Paling ini apa, SK pendirian, kemudian SK izin. Oke. Boleh nanti menggunakan itu SK pendaftaran atau SK pendirian atau SK perizinan ya, itu bisa. Nah, nanti itu kita verifikasi dulu. Lebih tepatnya sih Meta yang verifikasi. Nanti kita akan ngebantu atau nge-guide gitu ya untuk uploadnya segala macam. Nah, terus kemudian setelah itu baru kita daftarkan nomornya. Bisa menggunakan nomor baru atau nomor existing. Jadi misalnya kalau punya nomor kita pernah punya nomor WhatsApp nih gitu kan, bisa gak pakai yang ini aja, bisa gitu ya, selama WhatsApp nomornya itu masih aktif dan bisa menerima SMS melalui OTP. Bisa menerima OTP melalui SMS. Kebalik ya Pak, mohon maaf. Lalu kemudian baru terakhir kita koneksikan dengan dashboard tadi ya. Ada dashboard untuk broadcast, kemudian ada dashboard untuk interaktifnya juga, sosiomal. Nah, setelah itu baru kita akan berikan training gitu ya untuk penggunaannya seperti apa ke tim STP ini, seperti itu. Kurang lebih prosesnya selama 2 minggu dan nanti akan dibantu oleh tim iFoSite, seperti itu. Ya, mungkin sementara kami sudah menangkap informasi terkait program API ini, dan nanti kami akan komunikasi dengan Pak Idam. Ya, mohon izin Pak, nanti untuk selanjutnya mungkin saya akan jump in untuk komunikasi karena di sini Mas Idam hanya sebagai openingnya aja sebenarnya gitu. Jadi nanti untuk tektokannya bisa langsung dengan saya. Nanti saya izin untuk kontak ya. Nanti saya minta kontaknya dari Mas Idam. Ya. Siap. Oke. Kalau misalnya memang sudah jelas terkait solusi yang sudah kami sampaikan pada hari ini, mungkin dicukupkan ya Pak Gun-Gun ya, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya, atau kurang mengenakan gitu ya. Dari iFoSite cukup Pak Gun-Gun. Sebelum ditutup, ada lagi yang mau ditambahkan dari Pak Gun-Gun dan tim? Mungkin cukup sementara. Terima kasih kepada infonya dari Bu Erni dan juga Pak Idam. Insyaallah nanti mungkin kita komunikasi lewat WA. Ya, oke. Terima kasih semua atas waktunya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun-Gun, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Gun-Gun. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
untuk rakorda ini sementara pertama akan kita mendengarkan tauhid dari Ketua Dinas Ulama dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih kepada jajaran Tasbih, kemudian pimpinan dan kepada pimpinan program studi termasuk pimpinan lembaga dan unit pengelola teknis yang sudah berkenan hadir dalam acara koordinasi atau rapat koordinasi yang ini memang intensitasnya berbeda dengan masa-masa yang lalu yang rakor itu kadang dilaksanakan sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi sekarang karena ada koordinasi khusus di tingkat pimpinan, jadi semua lini pengembangan amanah ini dikoordinir oleh masing-masing para wakil ketua sehingga bisa diserap informasi dan perkembangannya di setiap musyawarah pimpinan setiap sebulan sekali. Oleh karenanya supaya tidak bertanya-tanya mengapa rakor dijarangkan, itu karena memang banyak sisi yang memang dilaporkan dan ditugaskan oleh masing-masing koordinator di masing-masing organ itu oleh para wakil ketua baik akademi, kemahasiswaan dan bidang luar, sehingga segalanya berjalan lewat. Kemudian pada rakor kesempatan ini